Sebelum ke pembahasan, as always, like, share, and subscribe supaya video-video dari channel ini mudah tersebar dan ditemui banyak orang. Dengan begitu kalian juga akan membuat fandom Star Wars di Indonesia semakin berkembang dan tersebar sampai ke penjuru galaksi. Oke, langsung aja kita ke ngulik Star Wars. Halo there, kembali lagi bersama gue Sang Padawan di ngulik Star Wars. Di kesempatan kali ini kita bakal membreakdown official trailer dari series Obi-Wan Kenobi yang sudah diantisipasi fans dan dijanjikan studio untuk dirilis di 4 Mei, bertepatan pada hari May the 4th alias Star Wars Day. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke nguliknya. Trailer dibuka kembali dengan iringan theme Duel of Fates yang sebelumnya juga mengiringi background teaser trailernya. Sebuah kapal tiba di planet Dayu. Mungkin ini kapal di mana Obi-Wan yang off-world dari Tatooine pergi ke Dayu demi sebuah misi, yang mungkin adalah misi penyelamatan Princess Leia kecil. Bisa jadi juga ini kapal dari pihak Imperial atau Inquisitor yang berhasil melacak Kenobi yang ada di Dayu. Kita diperlihatkan dengan angle yang berbeda dari Inquisitor Fifth Brother beserta para Stormtrooper yang ada di Dayu. Para Inquisitor mulai dari Grand Inquisitor Fifth Brother dan juga Third Sister Reva tiba di Tatooine. Kemungkinan kedatangan mereka di Tatooine ini bertujuan untuk memburu Jedi Survivor lain selain Kenobi yang ada di Tatooine. Di sepanjang scene yang memperlihatkan Inquisitorius ini terdengar dialog off-screen dari Kenobi yang berkata, "Mereka datang, tetap bersembunyi, atau kita tidak akan bertahan." Dialog ini bisa jadi dialog yang diucapkan Obi-Wan ke Jedi Survivor lain yang juga senasib seperti Obi-Wan. Kata mereka dalam dialog sendiri mengarah ke para Inquisitor yang memburu para Jedi yang survive Order 66. Akhirnya kita melihat interaksi antara Owen Lars dan Obi-Wan di series ini. Di momen ini, Uncle Owen meminta Obi-Wan untuk menjauh dari keluarganya, terutama Luke. Obi-Wan berkata kalau saat waktunya tiba, mau bagaimanapun Luke harus dilatih untuk menjadi seorang Jedi. Dengan balasan yang cukup mengena, Owen pun menanggapi dengan berkata, apa Kenobi akan melatih Luke sama seperti membimbing ayahnya Anakin dulu? Perkataan Uncle Owen ini tentu mengarah ke Anakin Skywalker yang dibimbing oleh Obi-Wan yang berakhir dengan Anakin yang mati, atau lebih tepatnya matinya diri Anakin, di mana dia terjatuh ke sisi gelap, badannya habis terbakar dan bertransformasi menjadi sang Dark Lord of the Sith, Darth Vader. Di momen ini belum diketahui pasti apa Uncle Owen tahu Anakin Skywalker itu mati, atau Uncle Owen tahu kalau Anakin sudah menjadi Darth Vader. Tapi kelihatannya sih yang lebih mungkin Uncle Owen itu tahu Anakin sudah mati. Karena apa peduli Owen soal Jedi dan Sith atau light side dan dark side. Satu-satunya tujuan Owen dalam melarang Luke untuk menjadi Jedi adalah supaya Luke bisa hidup tentram bersama keluarganya dan tidak berakhir naas seperti ayahnya yang Owen tahu. Reva pun berkumpul bersama dengan Fourth Sister, Fifth Brother, serta para Imperial Officer di mana mereka semua terlihat sedang memperhatikan peta dari galaksi yang berisi sebuah sistem atau planet. Planet yang sedang mereka lihat di peta ini bisa jadi planet yang ditarget oleh Inquisitorius di mana seorang Jedi Survivor ada di planetnya. Jedi-nya bisa itu Kenobi atau Jedi Survivor lain. Di background kita bisa melihat apa yang kelihatannya adalah item-item yang mungkin adalah lightsaber bekas para Jedi Survivor Order 66 yang berhasil dieksekusi di Fortress Inquisitorius. By the way, kalau kalian jeli, kursi yang ada di meja rapat Inquisitorius ini berbentuk persis seperti ujung dari menara Vader's Castle. Ini bukan kebetulan karena Fortress Inquisitorius sendiri adalah bulan yang berada di sistem tempat berdirinya Vader's Castle, yaitu Mustafar. Di gurun pasir Tatooine, Obi-Wan menunggangi EOP-nya. Anyway, baju yang dipakai Obi-Wan di sini bertemakan abu biru. Terlihat berbeda dari pakaiannya yang biasanya. Kalau kita perhatikan di adegan lain dari trailer, Obi-Wan terlihat memakai baju lain yang lebih khas dengan tema warna karakternya, bertemakan coklat krem. Karena itu berarti kemungkinan di series ini kita tidak hanya akan melihat Kenobi dengan satu setelan baju saja, tapi dua atau mungkin lebih. Terlihat beberapa pod pelarian diluncurkan dari Fortress Inquisitorius menuju ke luar bulan Nur. Mungkin ini adalah prop droid yang diluncurkan untuk melacak keberadaan Jedi-Jedi Survivor, yang mungkin termasuk Kenobi. Di mana di transisi antara adegan ini dengan adegan setelah ini, kita bisa mendengar suara dari prop droid.
Tapi sang Padawan punya spekulasi bisa jadi escape pod yang keluar dari Fortress Inquisitorius ini adalah escape pod yang berisi para Jedi survivor yang berhasil lolos dari tahanan dan eksekusi para Inquisitor. Reva di planet Dayu, dimana sesuai dengan dialog off-screen dari Reva di sepanjang scene ini, mungkin dia sedang mengawasi Kenobi yang sedang diburu oleh para bounty hunter yang dipekerjakan oleh Inquisitorius. Datapad ditunjukkan untuk para bounty hunter yang memburu bounty yang dipasang oleh Inquisitorius pada Kenobi. Di layar terdapat tulisan-tulisan Aurebes yang kalau diterjemahkan maksudnya adalah Obi-Wan Kenobi dicari karena pelanggaran pengkhianatan tingkat tinggi, dan juga tertulis bounty atau hadiah saat ditangkap. Pelanggaran pengkhianatan tingkat tinggi tentu mengarah ke Order 66, Great Jedi Purge, dan juga Chancellor Palpatine yang mendeklarasikan dirinya sebagai Emperor dari Galactic Empire barunya, di mana justru yang berkhianat adalah Palpatine sendiri dan juga para clone trooper yang diprogram untuk mengkhianati para Jedi. By the way, foto yang ada di layar datapad ini sebenarnya adalah photoshoot Ewan McGregor sebagai Obi-Wan Kenobi dari Revenge of the Sith. Di Dayu, Kenobi diburu oleh Forlom, salah satu bounty hunter familiar yang sering kita lihat sebagai background karakter saat Darth Vader mengumpulkan para bounty hunter di The Empire Strikes Back. Kalau ada Forlom, seharusnya di series ini juga kita diperlihatkan dengan Zuckuss, sesama bounty hunter yang jadi partner sekaligus sahabat karib Forlom. Sepertinya masih di Dayu, Kenobi melawan para bounty hunter, termasuk salah satunya yang berspesies Zabrak. Di Fortress Inquisitorius, Reva beserta para Stormtrooper dan Purge Trooper terlihat bersiap-siap untuk tempur melawan musuh yang masih belum kita tahu. Ini mungkin jadi kelanjutan dari scene sebelumnya, di mana sang Padawan menduga ada beberapa Jedi Survivor yang berhasil lolos dari eksekusi Inquisitor sampai akhirnya mereka menggunakan escape pod untuk keluar dari Nur. Jadi bisa jadi Jedi Survivor inilah yang siap dilawan Reva dan juga para Stormtrooper dan Purge Trooper di sequence ini. Timeline series ini sendiri berlatar di 9 BBY alias 10 tahun setelah Revenge of the Sith dan 10 tahun sebelum A New Hope, di mana Galactic Empire menguasai galaksi. Karena latar timeline ini rasanya tentu series ini tidak akan hanya fokus memperlihatkan Inquisitor yang memburu Kenobi saja, tapi juga memperlihatkan kita dengan para Inquisitor dan bahkan mungkin juga Vader yang memburu Jedi Survivor lain selain Kenobi. Secara sekilas mungkin Obi-Wan di sini terlihat sedang berada di Tatooine, tapi kalau diperhatikan lagi, sang Padawan rasa ini planet lain. Dilihat dari background tempatnya yang nuansanya kurang seperti Tatooine. Bisa jadi planet ini adalah Jabim. Sudah banyak rumor dan bocoran beredar seputar peran planet ini di series ini. Di kontinuitas timeline Legends, Jabim adalah planet yang mempunyai sejarah yang cukup krusial semasa Clone Wars. Salah satunya adalah terjadinya Battle of Jabim, sebuah perang besar antara Galactic Republic dan separatis yang menghabiskan banyak sekali korban termasuk para clone dan Jedi. Buat yang kepingin menonton seriesnya secara full experience tanpa spoiler atau bocoran cerita dari seriesnya, kalian bisa skip part pembahasan ini karena sang Padawan bakal mengulik lebih dalam rumor bocoran soal planet Jabim di series ini. Di bocoran atau leak yang bersumber dari The Making Star Wars, dijelaskan kalau planet Jabim ini di seriesnya nanti bakal jadi tempat persembunyian bagi koloni anak-anak Force sensitif, di mana mereka dilindungi oleh grup partisans yang dipimpin Saw Gerrera, sosok pemimpin grup rebel ekstremis yang kita kenal lewat The Clone Wars, Rebels, Jedi Fallen Order, dan Rogue One A Star Story. Di bocorannya kita dijelaskan kalau partisans ini nantinya tidak akan dipimpin oleh Saw Gerrera sendiri, tapi diwakili oleh sosok karakter yang katanya punya relasi dengan Saw Gerrera. Soal koloni anak-anak Force sensitif yang bersembunyi dari Sith dan Empire ini mengingatkan kita dengan game Jedi Fallen Order, di mana di ending ceritanya si main karakter kita, Cal Kestis, menghancurkan holocron yang berisi list atau daftar nama anak-anak Force sensitif yang ada di galaksi, di mana di ceritanya mereka awalnya direncanakan untuk direkrut dalam Akademi Jedi baru bentukan Cal Kestis. Entah ini memang jadi koneksi ke series Kenobi ini atau apa, tapi sebenarnya ini memang make sense secara kontinuitas dan timeline, di mana series Obi-Wan Kenobi ini sendiri berlatar waktu setelah game Jedi Fallen Order.
Banyak juga spekulasi soal kemunculan Cal Kestis di series ini, di mana di beberapa waktu sekarang ini Star Wars memang banyak mentis kemunculan dan kelanjutan dari karakternya, mulai dari kemunculan droid BD di series The Book of Boba Fett sampai ke postingan sang aktor Cal Kestis Cameron Monaghan yang datang ke Galaxy's Edge dengan tampilannya yang sangat menggambarkan versi live action dari karakternya Cal Kestis. Ya, kita juga nggak bisa semudah itu menduga kalau semua itu jadi pertanda untuk adanya crossover antara Jedi Fallen Order dengan series Obi-Wan Kenobi ini. Karena bisa aja itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan series ini. Dan semua itu justru jadi godaan Lucasfilm untuk kelanjutan karakter Cal Kestis di game sequel Jedi Fallen Order. Atau juga kemunculan Cal Kestis nanti yang katanya bakal muncul di seri animasi antologi baru Tales of the Jedi. Selain koneksi atau crossover ke Jedi Fallen Order, adanya anak-anak Force sensitive ini bisa jadi koneksi ke The Mandalorian, di mana Grogu bisa jadi salah satu dari anak-anak Force sensitive ini. Balik lagi soal Jabim, kalau memang Jabim bakal punya peran di series ini berarti Jabim bakal dikanonisasi dari Legends lewat series Obi-Wan Kenobi ini. Dimana kalau memang iya, mungkin kita bisa melihat flashback Obi-Wan dan Anakin saat Battle of Jabim di series ini. Kalau memang ceritanya nggak di retcon dan masih sama dengan yang ada di Legends. Droid misterius terlihat menyerang para Stormtrooper di tempat yang kemungkinan ada di Dayu. Mungkinkah droid ini membantu Kenobi dalam pelariannya atau malah justru bounty hunter yang memburu Kenobi? Lagi-lagi, scene dari Reva yang ada di Fortress Inquisitorius. Ini juga mungkin masih jadi kelanjutan dari scene-scene sebelumnya, di mana sang Padawan punya dugaan Reva dan para trooper di sini sedang menyerang Jedi-Jedi Survivor yang berhasil lolos dari eksekusi Inquisitor. Tapi sebenarnya scene-nya ini semakin ambigu, karena di sini kita diperlihatkan dengan Reva yang seolah-olah diserang oleh serangan blaster yang mungkin berasal dari pasukannya sendiri. Akhirnya kita melihat untuk yang pertama kalinya tampilan dari karakter yang diperankan oleh Kumail Nanjiani. Ada yang bilang karakter ini adalah seorang Jedi Survivor, dilihat dari bajunya yang mirip seperti baju tradisional Jedi. Tapi ada juga yang bilang kalau karakter ini adalah karakter yang membantu Obi-Wan dalam misinya menyelamatkan Princess Leia kecil. Seseorang yang misterius memegang sebuah droid yang berbentuk mirip seperti kumbang atau semacam drone. Di rumor bocoran yang beredar, droid ini adalah droid pribadi milik Princess Leia kecil. Disebutkan juga kalau droid ini bakal jadi the next cute thing di Star Wars setelah Grogu. Apa iya? Kita lihat nanti. Reva terlihat mengejar atau memburu seseorang yang sepertinya punya keterlibatan dalam membantu Kenobi. Bisa itu mungkin dalam pelariannya atau misinya dalam menyelamatkan Leia kecil, di mana orangnya bisa jadi karakter Kumail Nanjiani atau karakter droid misterius tadi. Finally kita diperlihatkan dengan footage pertama dari Darth Vader, di mana setelah berendam di bak tank, droid-droid memasangkan bagian-bagian cybernetik ke badan Vader. Fourth Sister dan Fifth Brother dengan para Stormtrooper dan Imperial Officer berjalan di dalam benteng markas Inquisitorius. Scene ini mungkin berkesinambungan dengan scene sebelumnya saat Fourth Sister, Fifth Brother, Third Sister Reva beserta para Imperial Officer berkumpul bersama dan melihat planet dari map galaksi yang mereka incar. Tampilan bawah Air Fortress Inquisitorius ini sendiri sangatlah akurat dengan yang ada di konsep artnya. Di Fortress Inquisitorius, Stormtrooper dan Purge Trooper terlihat bersiap siaga untuk menembak. Lagi-lagi ini masih ambigu. Apa mereka di sini mengarahkan tembakan untuk mengeksekusi Jedi-Jedi Survivor atau malah mengarahkan tembakan untuk menyerang Reva seperti yang terlihat di scene sebelumnya? Kalau kalian tanya ke sang Padawan sendiri, menurut opini sang Padawan pribadi, scene ini lebih pas jadi scene di mana trooper sedang siap siaga untuk mengeksekusi Jedi-Jedi Survivor. Karena waktu gue lihat scene ini, yang terlintas di kepala sang Padawan malah jadi teringat ke momen Clone Trooper saat Order 66. Oh ya, buat yang belum kenal, Purge Trooper adalah varian Imperial Trooper yang khusus ditugaskan untuk membantu Darth Vader beserta para inkuisitornya dalam misi memburu dan memusnahkan Jedi-Jedi yang survive Order 66. Berlanjut dari scene sebelumnya, kotak dada pun tertancap ke dalam armor atau lebih tepatnya badan Vader. Sampai akhirnya tombol-tombolnya menyala dan suara nafas ikonik pun terdengar lewat topeng sang Dark Lord of the Sith. Di scene akhir trailer, kita diperlihatkan dengan Obi-Wan yang scene-nya terlihat melanjutkan scene Vader sebelumnya. Seakan-akan Kenobi di sini seperti merasakan kehadiran Vader.
Entah scene-nya berkaitan atau enggak, menariknya kalau kita perhatikan, Kenobi di sini terlihat seperti berada di sebuah tempat atau markas Imperial yang mungkin adalah Fortress Inquisitorius. Bisa jadi di satu waktu di series ini Kenobi akhirnya berhasil ditangkap atau setidaknya masuk ke Fortress, entah dalam tujuan apa. Seperti yang ada di teaser, klip, atau trailer Disney Plus biasanya, trailer ini pun ditutup dengan logo Disney Plus dengan gaya Star Wars, di mana bilah lightsaber menembus membentuk garis lengkung yang ada di logo Disney Plus. Sebenarnya ini masih sama dengan yang ada di teaser. Bedanya di teaser itu bilah lightsaber yang menembus itu berwarna biru yang mungkin mewakili Obi-Wan, sedangkan di trailer ini berwarna merah yang mewakili Darth Vader dan Inquisitorius. Ya itu tadi ngulik detail sang pahlawan dari official trailer series Obi-Wan Kenobi. Gimana menurut kalian? Like, share, and subscribe. Cek video dan playlist yang lainnya. Follow juga sang pahlawan di media-media lain untuk update-update yang lainnya. And the Force will always be with you.